Makasih Prof. Cita. Medi, Dr. Sondang, saya menambahkan jawaban dari Dr. Medi. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Prof? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Jadi Dr. Ya, pada awalnya kami menggunakan kromatografi untuk mengecek, memeriksa kadar dari PRP, kemudian dari berbagai sources, umbilical, amniotic membrane stem cell, dan juga adipocyte. Nah, kemudian ini beberapa bulan terakhir kami melakukan beberapa penambahan dari resveratrol dan dilihat EGF, BGF, dan seterusnya, sehingga kami memutuskan mengambil adipocyte. Tetapi pertanyaan Dr. Sondang itu bagus sekali, sehingga kalau kita tahu bahwa sasarannya growth factor yang mana, nanti ke depan ya dengan HPLC kita bisa pisahkan dan fokus pada growth factor tertentu, dan itu lebih bisa terstandarisasi. Selama ini kami melakukan sebelum jadi produksinya harus dicek ulang, kemudian baru diberikan. Nah, itu merupakan sebuah standar. Nanti kalau sudah dipastikan bisa dipisahkan dan ke depan akan ke situ arahnya, itu akan diharapkan lebih bagus dan lebih terstandar. Ya, terima kasih Dr. Sondang. Dr. Stevi, saya kembalikan, monggo. Iya, Prof. Ini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Agus. Dr. Agus lagi happening nih. Dari Zada Febril dari Universitas Erlangga, untuk fat grafting payudara menggunakan microfat atau nanofat, Dok, dan pada fat grafting, pada scar, pengaplikasiannya di lapisan mana saja? Apakah subkutis saja atau bisa diaplikasikan di dermis? Silakan Dr. Agus. Terima kasih pertanyaan Zada dari Erlangga. Jadi saya sebelum tahun 2010 itu pakai macrofat. Setelah 2010 saya menggunakan microfat. Bedanya cuman sebenarnya dari diameter alat aspirasinya. Nah, untuk augmentasi payudara saya menggunakan yang mikro, bukan nano. Tapi kalau untuk yang wajah, saya cenderung pakai yang nano. Dan kayaknya aplikasi di lapisan mana untuk scar. Jadi ini baru kita lakukan penelitian di hewan, mana yang lebih bagus, apakah di dermis atau justru di skarnya sekalian. Jadi nanti mungkin akan muncul hasil yang lebih bagus, karena kalau kita langsung ke manusia ya sebenarnya sih kurang etis ya, tapi di luar memang sudah dikerjakan, ada yang langsung di skarnya. Jadi hasilnya lebih bagus dibandingkan kalau diberikan di sekitar dari scar. Itu yang bisa saya jawab, Dr. Stevi. Ya, terima kasih Dr. Agus. Mungkin dari Prof. Cita ada pertanyaan lagi, Prof. Iya, ini ada pertanyaan untuk Dr. Medi ya. Bagaimana dengan modalitas injeksi, sekretum diinjeksi untuk ulkus? Monggo silakan dijawab, Dr. Medi. Iya, terima kasih Prof. Cita. Karena dari literatur yang sebelumnya, penggunaan sekretum memang keuntungannya bisa dilakukan dengan aplikasi topikal, Prof. Jadi tidak perlu sampai ke injeksi. Setahu saya injeksi itu dilakukan pada penggunaan stem cell, Prof. Jadi memang keuntungannya sekretum cukup bisa dilakukan dengan penggunaan topikal. Begitu, Prof. Cita. Benar, Dr. Medi. Jadi memang ini dan ke depan kita bisa ini user friendly ya. Jadi bisa mengaplikasikan sendiri pada pasien-pasien yang educated tentu saja. Dan untuk ulkus kusta ini memang gampang-gampang sulit, karena pada saat luka sudah nutup, masalah kemudian adalah kapan luka itu akan timbul kembali. Nah, dengan diberikan sekretum ini panjangnya waktu dia sembuh dan tidak luka barunya tidak muncul, itu lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol, sehingga kami tidak memikirkan opsi injeksi, dan memang sekretum salah satu opsinya adalah untuk lebih memudahkan dan bisa digunakan secara topikal. Nggih, monggo silakan Dr. Stevi lanjut.
Iya, Prof. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Foni dari Devi Gianfranco dari FK Unhas. Kapankah sebaiknya pengaplikasian PRP dan SVFS pada pasien luka bakar untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Bagaimana pada luka bakar yang deep dermal? Apakah dengan terapi ini tidak perlu lagi operasi skin graft? Dan bagaimana dengan PRP pada fase inflamasi dari luka bakar? Silakan Dr. Foni. Iya, banyak sekali ya pertanyaannya. Banyak, Dok. Iya, jadi kan penelitian yang kami lakukan itu masih sebatas pada hewan dan belum move kepada manusia, tapi pada akhirnya akan digunakan untuk manusia. Tapi kalau kita lihat pada luka bakar itu kan pada fase 24 jam pertama itu fase akutnya kita berusaha mengatasi bagaimana kekurangan cairan ataupun hipovolemi yang terjadi. Jadi kita berusaha mengatasi untuk resusitasi, dan untuk luka bakar yang luas pada fase inflamasi itu sangat tidak memungkinkan untuk langsung dilakukan terapi PRP kombinasi stromal vascular fraction cells, karena kan stromal vascular fraction cells itu berarti pasien itu akan dilakukan operasi untuk mengambil fat yang autologous. Kecuali kalau misalnya sudah ada produk yang dijual yang bukan autologous, tapi harus diingat bahwa kalau yang tidak berasal dari tubuh sendiri maka sangat besar kemungkinan itu rejection. Nah, jadi kalau kita gunakan, maka kita harus menggunakannya pada saat seluruh kondisi pasien itu sudah teratasi dalam hal tinggal untuk luka. Jadi tinggal bagaimana penyembuhan luka kita harapkan yang untuk yang luas, luka bakar yang luas. Karena biasanya luka bakar yang luas itu terdapat keterbatasan dari kulit. Jadi untuk kita lakukan skin grafting juga sulit ya. Jadi biasanya tuh ada tempat untuk dilakukan terapi SVFS ataupun kombinasi dengan PRP. Nah, kalau seandainya kita gunakan pada luka bakar deep dermal, kalau pada tikus memang enggak perlu operasi lagi karena memang langsung tertutup oleh kulit karena kan lukanya kecil. Tapi kalau untuk luka yang besar, saya belum pernah menggunakan pada manusia. Jadi memang saya belum pernah gunakan pada manusia, percobaan ini masih sebatas di hewan. Dan saya pikir di jurnal-jurnal lain juga belum ada penelitian yang masuk ke manusia untuk kombinasi PRP dan SVFS ini. Sedangkan kalau seandainya kita gunakan untuk luka bakar yang dalam, harapan untuk luka bakar dalam, terutama kalau misalnya yang listrik ya, itu dia akan memberikan, kalau hipotesanya dilihat dari hasil yang selama ini sudah didapatkan dari penelitian, mestinya itu akan bagus gitu. Skar yang terbentuk mungkin lebih bagus. Dan kalau kita berikan yang tadi ini kan sebenarnya diberikan injeksi lokal, tapi efeknya itu bisa berefek sistemik. Jadi kalau kita lihat penurunan kayak seperti MDA sama NO itu secara sistemik juga dia menurunkan secara sangat signifikan. Jadi kalau kita penggunaannya pada fase inflamasi berarti sebenarnya cukup bagus gitu, akan memberikan hasil penurunan inflamasi yang cukup bagus. Sedangkan kalau PRP itu sendiri tanpa gabungan SVFS ya. Jadi PRP itu sendiri sebenarnya kalau kita gunakan pada luka bakar itu dia akan membuat ada efek inflamasi. Jadi pinggir-pinggir dari luka itu biasanya jadi merah. Sedangkan kalau digabung dengan SVFS, maka efek inflamasinya itu tidak ditemukan. Jadi berarti efek antiinflamasi dari SVFS ini bisa menutupi efek inflamasi dari PRP. Jadi seperti itu, Dr. Steffi. Iya, Dok. Jadi yang jelas ini tidak mungkin diaplikasikan pada fase akut ya, Dok ya. Jadi syarat utama adalah pasien harus stabil dulu. Iya, ABCD teratasi dulu. Ya, setelah masuk ke fase subakut mungkin ini bisa diaplikasikan. Baik, silakan Prof. Cita selanjutnya. Ya, terima kasih Dr. Steffi. Tadi saya baru baca
ternyata yang tanya tadi Dr. Raymond Wijaya Hakim ya, mungkin agak salah persepsi. Jadi di sini pertanyaannya adiposit-derived stem cell diinjeksikan ke dasar ulkus. Nah, yang kami gunakan adalah sekretum atau condition medium. Jadi bukan stem cell-nya, malah udah nggak ada stem cell-nya ya, selnya udah dilisis. Kemudian pertanyaan berikutnya dari senior saya dari FKUI, Dr. Nadia Yusar Yahya, dokter spesialis kulit kelamin konsultan. Untuk Dr. Bina, apakah untuk photo aging yang digunakan juga pengolesan krim seperti yang dilakukan oleh Dr. Medi untuk MH? Jadi mungkin Dr. Bina monggo diceritakan modalitas treatmentnya, sediaannya apa saja dan apa bedanya dengan yang sudah dilakukan. Silakan Dr. Bina. Ya, baik Prof, terima kasih. Terima kasih Dr. Nadia untuk pertanyaannya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prof. Cita dan rekan-rekan sejawat lainnya, digunakan sekretum dalam bentuk cair, di mana pemberian sekretum itu dilakukan setelah treatment menggunakan microneedle ataupun laser CO2 fraksional. Jadi sekretum itu tidak diberikan setiap hari, tapi diberikan hanya pada saat setelah treatment, yaitu interval 1 bulan sekali. Dan rata-rata memang dilakukan treatmentnya memang 3 kali selang 1 bulan. Sedangkan untuk penelitian yang sedang berjalan, penelitian saya yang sedang berjalan, ini menggunakan topical secretum, yaitu dalam bentuk gel, namun tidak menggunakan device, tapi saya mencoba menggunakan enhancer sehingga lebih memasukkan untuk bahan aktif sekretumnya itu. Demikian, Prof. Ya, mungkin bisa disebut nama enhancer, Rina? Ya, untuk enhancernya saya menggunakan space peptide, di mana ini sudah pernah digunakan untuk penelitian sebelumnya oleh teman-teman dari Fakultas Farmasi UNER, dan memang didapatkan hasil yang baik, didapatkan perbaikan untuk photo aging ini. Demikian, Prof. Ya, terima kasih Dr. Wina. Ya, terima kasih Dr. Nadia. Jadi kami memang dengan farmasi dan menggunakan Swiss peptide dengan menggunakan mencit, dan kita melihat kedalamannya absorpsi perkutan, sehingga modalitas yang dipilih sesuai dengan tindakan yang akan kami lakukan. Bisa cair kalau pakai device, kemudian kalau tanpa device ya gel, kemudian tadi untuk ulkus Dr. Medi bisa menggunakan ointment. Monggo silakan Dr. Sevi lanjut ya. Baik Prof, ada pertanyaan lagi untuk Dr. Agus dari Ingrid Asali. Dok, apabila fat graft-nya terserap tubuh dalam jangka waktu berapa lama boleh dilakukan graft lagi, dan bagaimana treatment selanjutnya? Apakah ada teknik tertentu yang berbeda? Silakan Dr. Agus. Ya, terima kasih Dr. Ingrid. Jadi memang fat grafting itu sebagian fatnya akan diserap oleh tubuh. Tapi kita kalau murni fat graft rata-rata sekitar 30-40% itu terserap tubuh. Tapi dengan penambahan apakah itu PRP, apakah SPF, apakah stem cell, itu akan meningkatkan viabilitas dari lemaknya. Ya, jadi dan teknik-teknik yang bisa kita lakukan mestinya tidak langsung satu space itu diisi lemak. Lebih bagus itu diisi berlapis-lapis. Jadi lapisan dermis itu kalau kita bisa menentukan mungkin kedalaman 2 cm itu dikasih berapa cc, kemudian 1,5 cm berapa cc dan seterusnya. Jadi teknik berlapis itu yang sekarang dikembangkan ya. Atau beberapa ahli juga sedikit memasukkan di dalam muskulus, di mana muskulus itu banyak pembuluh darahnya. Rasa itu ya. Kemudian jangka waktu pengulangan, saya berpikir bahwa kita tidak boleh segera memberikan lemak lagi, tapi nunggu fase penyembuhan. Idealnya adalah 6 bulan atau bahkan 1 tahun setelah pemberian fat graft yang pertama. Itu Dr. Stevi. Baik dok,
Silakan mungkin Prof. Cita. Terima kasih Dr. Stevi, lumayan juga ternyata pertanyaannya. Yang berikutnya dari banyak juga Prof yang bertanya nih Prof. Dr. Cut Nurul Alam Yakub, dokter spesialis kulit konsultan. Pada Dr. Medi, apakah diperlukan perlakuan diberi demam pada pemberian stem cell, maksudnya ini ya, condition medium ya, pada ukus MH, bila perlu seberapa luas dan adakah patokan tertentu agar penutupan luka itu sukses? Monggo Dr. Medi bisa di-share pengalamannya, silakan. Ya, terima kasih Prof. Cita, selamat malam Dr. Cut Nurul. Jadi pada penelitian yang sedang kami lakukan dan penelitian yang sebelumnya yang sudah kami lakukan, untuk luasnya memang kita batasi, yaitu dengan kriteria inklusi sebesar 9 cm, di mana memang untuk kriteria inklusinya, jadi kita tetap melakukan debris demam terlebih dahulu. Jadi pada pasien-pasien yang kita masukkan ke dalam sampel penelitian, pertama kita tentukan pasien ini termasuk atau tidak dalam kriteria inklusi, di mana luasnya kita ukur dulu. Apabila maksimal 9 cm bisa kita masukkan dalam kriteria inklusi. Jadi tetap kita lakukan debris demam dulu, Dok. Kemudian patokannya. Jadi patokannya pada penelitian sebelumnya memang hanya dilakukan ukuran, dilihat dari ukuran dan kedalamannya saja. Tapi pada penelitian yang saat ini sedang kami lakukan, patokannya selain menggunakan ukuran luas, kedalaman, kami juga melihat dari pemeriksaan histopatologi anatomi dan juga imunohistokimia. Seperti itu, Prof. Cita. Ya, terima kasih Dr. Medi. Jadi Dr. Poppy matur nuwun, pertanyaannya 9 cm square. Jadi 9 cm persegi untuk luasnya. Ini untuk apa namanya? Yaitu tadi kemungkinan sukses dan untuk homogenitasnya. Jadi setelah seperti biasa, setelah kami lakukan randomisasi, kemudian pada baseline data pasti dicek luasnya apakah ada perbedaan pada baseline. Apabila ada perbedaan, maka dilakukan adjustment pada analisis statistiknya. Matur nuwun pertanyaannya. Monggo Dr. Stevi dilanjut. Baik Prof. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Agus dan mungkin nanti disambung oleh Dr. Foni juga ya Dok. Fat graft yang dokter kerjakan adalah micro fat grafting. Lokasi berapa lamakah tahan micrografting tersebut? Apakah perlu ulangan? Dan di mana lokasi terbaik sebagai donornya? Lalu ada juga beberapa peneliti menyebutkan apakah terminologi nanofat adalah SVF. Silakan mungkin Dr. Agus dulu, nanti disambung Dr. Foni. Terima kasih pertanyaannya Dr. Susanti dari Unsri. Jadi saya pakai micro fat graft karena alat yang saya punya lebih banyak sekarang micro fat graft dan bisa bertahan selamanya ya, tetap itu hanya saya tidak murni fat saja, pasti saya kasih SVF tambah, tapi kalau nggak punya ya terpaksa pakai PRP supaya fatnya bisa bertahan hidup lebih banyak. Memang tidak bisa sekali kita berikan, terus kemudian seperti harapan kita fatnya bisa tumbuh 100% dan menetap terus. Kemudian lokasi, saya cenderung mengambil justru paha sebelah lateral. Di sana lebih mudah ngambilnya, tidak berbahaya, dan pasien kalau dikerjakan lokal itu nyerinya tidak senyeri paha bagian dalam. Itu dari donornya. Kemudian terminologi nanofat itu saya nanti mungkin Dr. Foni menambahkan. Nanofat adalah nano, SVF adalah lain lagi ya. Nanofat lebih cenderung mirip mirip stem cell, tetapi prosesnya adalah mekanik. Yang dilakukan adalah istilahnya fat itu dilakukan emulsifikasi. Jadi dengan emulsifikasi itu dia berubah menjadi mirip stem cell
yang dikerjakan dengan cara mekanik. SVF adalah lain lagi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Koni. Mungkin nanti Dr. Koni bisa menjelaskan lagi untuk SVF-nya. Terima kasih, Dr. Stevi. Ya, silakan Dr. Koni menyambung dari pernyataannya Dr. Agus tadi. Ya, terima kasih. Jadi saya juga tidak selalu sih, tapi kalau pas ada pasien saya kerjakan biasanya kombinasi antara microfat dengan nano. Nah, jadi sebenarnya kan bedanya hanya di ukurannya saja. Kemudian kalau nano-fat graft itu, nano itu sudah tidak mempunyai lagi tidak mempunyai lagi logo-logo lemak sama sekali. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa dia itu akan bisa menambah volume. Sedangkan kalau microfat itu dia bisa menambah volume. Sedangkan kalau nanofat kita berharap sebenarnya di dalamnya itu masih terdapat SVFS. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya sel adipositnya itu sudah dibuang, sel adipositnya sudah hancur, jadi dia hanya berupa kayak seperti semi liquid. Nah, itu kalau kita gabungkan dengan microfat, dan maka efek viabilitas daripada microfat itu akan sangat bagus dan dia lebih long lasting. Jadi kalau saya lihat itu pasien saya sampai foto kontrolnya yang ke 6 bulan itu microfat yang saya berikan, saya sebenarnya hampir tidak pernah memberikan overcorrection lagi gitu. Jadi dengan kombinasi microfat dengan nanofat graft, bahkan dengan komposisi yang saya anggap sudah simetri, misalnya sudah bagus, itu saya tidak melakukan overkoreksi lagi. Dan memang ternyata reduksinya itu sangat-sangat minimal. Jadi hampir tidak ada memang. Jadi seperti itu. Meskipun pada awalnya kan dia memang pada saat kita injeksi pasti terlihat lebih besar karena adanya udem. Kadang-kadang juga ada injeksi lokal yang di situ atau udem dari akibat penyuntikan itu. Tapi untuk jumlah volume hampir tidak berkurang memang kalau dilakukan kombinasi. Jadi seperti itu. Itu biasanya kan akan terabsorpsi ya sedikit sekian persen begitu ya dok. Kira-kira setelah berapa lama dia akan stabil volumenya? Kalau yang saya lihat kebetulan pasien-pasien saya kan ada yang sampai 6 bulan kontrolnya. Itu 6 bulan itu masih memang bagus gitu loh terlihat. Jadi tidak berkurang sama sekali, karena saya juga suka menggabungkan antara microfat, nanofat sama PRP. Jadi efek long lastingnya itu memang sangat-sangat terlihat. Jadi kalau dibilang reduksinya mungkin lebih ke arah udemnya juga menurun kali ya. Jadi paling-paling itu 10%-an gitu. 10%, 15%. Baik. Kira-kira. Baik, Dr. Foni, silakan Prof. Cita. Ya, terima kasih Dr. Stevi. Ini pertanyaan untuk Dr. Wina dan untuk Dr. Medi dari Dr. Karin FKUI. Pada presentasi dikatakan bahwa salah satu efek samping ADMSC adalah rejeksi. Pada kedua penelitian, apakah ada efek samping yang muncul? Monggo silakan Dr. Wina, kemudian Dr. Medi. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Karin untuk pertanyaannya. Jadi yang perlu saya koreksi sebenarnya dari penelitian yang dilakukan atau yang sudah dilakukan ini menggunakan sekretom, jadi bukan stem cell-nya sendiri. Kemudian dari penelitian-penelitian tersebut itu didapatkan efek samping sebenarnya bukan dari sekretomnya, tetapi dari perlakuan yang diberikan, yaitu berupa microneedle ataupun yang laser CO2 fraksional. Namun itu pun hanya minimal. Seperti itu, Prof. Ya, jadi memang medium bukan, sekali lagi bukan stem cell-nya. Dr. Medi mungkin akan ada share apa efek samping yang didapatkan di risetnya? Ya, terima kasih Prof. Cita, terima kasih Dr. Karin. Jadi kalau untuk efek samping dari hasil ADMS-nya sendiri pada aplikasi sebenarnya tidak ada, Prof. Hanya pada ulkus plantar kronis kusta ini memang harus di follow up individu atau masing-masing pasiennya. Jadi apakah pasiennya ini pekerjaannya berdiri lama atau aktivitasnya bagaimana, karena itu akan berpengaruh dengan kesembuhan dari masing-masing ulkus tersebut. Begitu, Ya, Prof. Terima kasih
Dokter Karin. Jadi sebenarnya rejeksinya tuh kalau diaplikasikan, misalkan stem cell-nya itu diberikan ke orang lain tentu saja. Nah ini kan memang punyanya orang lain tetapi bukan stem cell-nya, namun adalah condition medium-nya sehingga tidak ada selnya, sehingga itu kelebihannya condition medium dibandingkan stem cell. Meski ada keterbatasannya ya pasti yang stem cell lebih jos daripada condition medium kalau kita bicara efficacy. Saya serahkan ke Dr. Stevi, ini waktunya sudah mepet. Mungkin terakhir Dr. Stevi, silakan. Siap Prof, ini ada pertanyaan menarik. Kalau biasanya dari audiens ke pembicara, kali ini pertanyaannya dari speaker ke speaker. Ada pertanyaan dari Dr. Foni untuk Dr. Medi. Mau saya bacakan Dr. Foni? Atau mungkin Dr. Foni mau langsung? Izin bertanya ke Dr. Medi, untuk menghasilkan condition media, apakah kontrol medianya menggunakan serum atau FBS? Silahkan Dr. Medi. Ya, terima kasih Dr. Stevi, terima kasih Dr. Foni pertanyaannya. Jadi sampai saat ini memang yang penggunaan fetal bovine serum itu masih dikatakan sebagai gold standard, Dok. Jadi untuk penggunaan isolasi pada media kultur. Jadi pada penelitian kami pun juga menggunakan FBS seperti itu, Dok. Iya. Berarti kontrol medianya itu tetap dengan bukan serum free ya? Iya, Dok. Oh, itu aja saya mau tahu sih. Ya, makasih. Iya, Dok. Baik, one last question. Ini kali ini pertanyaan untuk moderator, untuk Prof. Cita dari Lis Surahniati dari DV FKUI RSCM. Untuk Prof. Cita, dalam berbagai penelitian Prof digunakan Janus untuk menilai hasil. Apakah ada alasan tertentu? Silahkan Prof sebagai penutup malam ini. Ya, terima kasih Dr. Stevi, terima kasih Dr. Lis, beliau senior saya dari FKUI. Jadi seperti kita ketahui parameter yang digunakan adalah untuk spot, kemudian wrinkle, dan pore, dan kemudian skin tone. Dari keempat parameter itu yang paling terakhir membaik, ada improvement, itu adalah skin tone. Yang pertama itu pore, kemudian wrinkle, dan kemudian spot. Mengapa Janus? Memang kami punyanya Janus waktu itu. Ini akan ada alat lagi yang ya mirip-mirip dengan Janus. Mengapa tidak imunohistokimia atau histopatologi? Karena memang di wajah itu nanti ethical consideration-nya Dr. Lis yang menjadi sulit. Sehingga kenapa kok Dr. Wina agak sedikit mundur ke hewan, karena pengen tahu juga mekanisme yang terjadi, dan nanti setelah itu ya tentu kalau ke orang ya nggak bisa ya, karena kita, jadi untuk pemilihan Janus itu sebenarnya ya asalkan meliputi 4 parameter, pore, wrinkle, kemudian spot, UV maupun dengan polarized, dan skin tone itu tidak masalah. Dan ternyata skin tone yang paling sulit, karena kita tahu memang skin tone adalah multifaktorial. Begitu, terima kasih Dr. Lis sekali lagi, dan terima kasih Dr. Stevi. Baik, terima kasih Prof penjelasannya. Saya kira diskusi malam ini sangat luar biasa, Prof dan dokter semua. Pertanyaan sangat banyak sekali, baik mengenai kulit maupun mengenai bedah plastik. Saya harap semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu saja. Mungkin ada tambahan lagi dari Prof Cita sebelum saya kembalikan ke MC. Ya, nggak ada Dr. Stevi, hanya saya senang sekali pada forum ini kita bisa menunjukkan kolaborasi, dan ke depan harapannya plastik dan kulit bisa berkolaborasi, karena sebenarnya pada dasarnya setiap ilmu kadang-kadang ada overlap, dan itu harus disikapi dengan positif. Dan semoga ke depan bisa lebih banyak lagi di tempatnya Dr. Heri tentu saja kalau kita ya, mungkin dengan Dr. Foni juga dan teman-teman yang lain. Terima kasih, salam sehat. Siap Prof Cita, saya kira setuju sekali dengan itu. Sebenarnya orang kalau melihat udah kulit sama bedah plastik itu mikirnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tapi itu nggak tahu maksudnya menuju cantik, menuju ganteng, atau orang-orangnya ini biasanya dokter-dokternya ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Saya kira itu Prof, terima kasih, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Heri dan pada seluruh panitia atas kesempatannya malam ini. Diskusi yang luar biasa dan sangat berkeringat. Untuk itu saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Stevi, kepada moderator Prof Cita dan keempat pembicara. Ini menarik sekali nih. Kalau nggak ditutup oleh Dr. Stevi, kita sampai imsak ini mungkin kita diskusinya. Sampai subuh. Kayaknya gitu. Baik, kembali kami mengingatkan bahwa kesempatan untuk bergabung di acara APASTB masih terbuka. Bagi yang ingin submit untuk paper masih terbuka, abstract deadline kami extended hingga 24 Februari. Pada kesempatan ini Anda juga bisa
berkesempatan untuk ikut dalam Young Investigator Award. Nanti paper-paper terpilih akan bisa berkesempatan ikut award, dan nanti yang lebih menarik lagi, nanti paper-paper yang terpilih juga bisa berkesempatan untuk publish di jurnal berindeks Scopus. Dan yang lebih spesial lagi malam ini pada Presimpo yang ketiga ini, bagi peserta yang pendaftar bisa mendapatkan cashback 20%, di mana pembayaran sebelum 16 Februari nanti akan diberikan cashback setelah acara. Untuk lebih detailnya bisa menghubungi contact person kami dan juga bisa mengakses dari website kami. Oke, sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Dr. Heri Suroto sebagai Chairman of the Committee, kepada moderator dan kepada pembicara. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah berpartisipasi. Semoga diskusi yang kita bawakan malam hari ini bisa bermanfaat, dan kami tunggu partisipasinya pada acara Asia Pacific Association of Surgical Tissue Bank International Conference pada 19 hingga 21 Maret 2021. Terima kasih, selamat malam, dan semoga kita selalu sehat.